siang, pemirsa. Pemanasan global kini menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keberlangsungan hidup di planet ini. Suhu bumi yang terus meningkat kini memicu perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi. Laporan terbaru menunjukkan bahwa suhu rata-rata global telah naik lebih dari 1 derajat Celcius dibandingkan masa pra-industri. Kenaikan ini berdampak pada naiknya permukaan air laut, mencairnya es di kutub, serta meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Aktivitas manusia menjadi penyumbang terbesar pemanasan global, terutama dari emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi industri. Tanpa upaya bersama untuk menekankan emisi ini, para ilmuwan memperingatkan bahwa dampaknya akan semakin parah. Apa yang Teacher Suri ketahui tentang pemanasan global dan dampak yang paling terlihat saat ini? Pemanasan global itu adalah peningkatan suhu rata-rata yang ada di permukaan bumi. Kalau misalnya dampaknya yang sekarang terlihat itu mungkin kita lebih sering ngerasain panas ya gitu. Iya. Nah, salah satunya itu sih. Nah, yang kedua, siapa saja menurut Teacher Suri yang paling bertanggung jawab dalam menangani masalah pemanasan global ini? Kalau yang paling bertanggung jawab pastinya kita selaku manusia sebagai objek utama dalam dalam kehidupan, karena yang melakukan atau bertransaksi, berkegiatan sosial dan selain sebagainya itu adalah manusia gitu. Terutama dalam penggunaan zat-zat berbahaya ataupun penggunaan segala sesuatu yang dampaknya itu adalah ke iklim kita seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, kapan menurut Teacher Suri kesadaran masyarakat terhadap pemanasan global mulai meningkat secara signifikan? Kalau dibilang meningkat secara signifikan mungkin untuk saat ini masih belum ya kita lihat gitu. Kecuali kalau seandainya ada penanganan khusus dari pemerintah atau pemberitahuan khusus dari pemerintah. Jadi kayak masyarakat diberitahu dulu seperti ini loh efek dari pemanasan global, terus efek dari penggunaan ini dan sebagainya. Karena kalau misalnya tidak ada pemberitahuan seperti itu, akhirnya masyarakat tabu. Jadi kayak kegiatan mereka sehari-hari itu justru malah merusak iklim kita. Terus sehingga pemanasan global itu terus meningkat. Misal nih, salah satunya kalau dalam berkendara itu masyarakat kita masih banyak yang pakai kendaraan yang knalpotnya bocor, dan itu menghasilkan karbon dioksida yang itu sangat tidak baik untuk keadaan lingkungan kita. Nah, lalu selanjutnya ya Teacher, di mana Teacher Suri pernah melihat atau merasakan langsung dampak dari perubahan iklim atau cuaca ekstrem akibat pemanasan global? Kalau yang dirasain yang paling terasa banget kemarin itu pas libur semester genap di tahun ajaran lalu, itu memang suhu rata-rata bumi sangat meningkat, terutama di Banda Aceh. Itu suhu dalam sehari itu sampai 36 derajat bahkan lebih. Itu sih salah satunya yang paling sangat terasa gitu. Nah, lalu ya Teacher, mengapa menurut Teacher masih banyak orang yang mengabaikan isu pemanasan global ini meskipun dampaknya sudah terasa? Kalau dibilang mereka mengabaikan, mungkin iya ya. Efek mereka mengabaikan itu mungkin salah satunya mereka belum paham atau kurangnya pemahaman terhadap efek sebenarnya itu seperti apa. Mungkin yang mereka ketahui efeknya itu adalah efek yang mungkin tidak terlalu terasa bagi mereka. Tapi kalau ada seperti yang dijelasin yang pertama tadi, kalau misalnya ada penjelasan khusus dari pemerintah atau swasembada yang lembaga lah yang memang mempunyai kewenangan terhadap itu, menyampaikan ilmu tentang itu kepada masyarakat, maka masyarakat pun akan terbuka pengetahuannya sehingga masalah pemanasan global ini bisa kita atasi secara bersama-sama. Seperti itu. Lalu Teacher, ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana cara Teacher sebagai individu berkontribusi dalam mengurangi dampak pemanasan global di kehidupan sehari-hari? Kalau secara individu mungkin salah satunya adalah dengan mengurangi berbagai macam aktivitas yang itu mengundang rusaknya lingkungan dan menyebabkan pemanasan global. Salah satunya mungkin seperti kita tidak menggunakan AC. Itu salah satu termasuk untuk
melindungi bumi kita. Terus yang kedua, tidak menggunakan kendaraan dengan knalpot bocor. Terus juga tidak melakukan pembakaran sampah di mana-mana, karena kita tahu kan gitu, sampah plastik yang terbakar dan lain sebagainya itu juga akan menimbulkan gas karbon dioksida yang itu sangat tidak baik untuk bumi kita, seperti itu. Oke, teacher, terima kasih ya teacher atas waktunya. Meski demikian, harapan masih ada. Berbagai inisiatif untuk mengurangi jejak karbon seperti penggunaan energi terbarukan, penghijauan kembali, dan perubahan gaya hidup kini mulai diterapkan di banyak tempat. Namun, perubahan nyata membutuhkan kolaborasi, tidak hanya dari pemerintah dan industri, tetapi juga dari masyarakat luas. Pemanasan global adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan berdampak besar pada masa depan bumi kita. Saya Ataya Haifa Rizky melaporkan untuk IMM News. Namun perubahan nyata membutuhkan kolaborasi.